legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Mm-mm. Jadi kita menyusun ini kan APBD itu selalu wujudnya adalah perda. Oke. Ya, jadi kita bikin semacam peraturan daerah itu yang memang mengatur tentang APBD itu tahun depan ditata seperti apa, peruntukannya apa. Kalau itu berada di wilayah tanah provinsi, milik provinsi, maka yang akan mengerjakan adalah Provinsi Jawa Timur. Oke. Kalau itu berasal dari wilayah pemerintah daerah setempat, maka pemerintah daerah tersebut yang akan Sama dengan APBD. Jadi APBD itu ada pendapatan itu ada 3 juga. Satu dari dana transfer dari pemerintah pusat ya. Kemudian ada PAD dan yang terakhir itu adalah kalau PAD-nya bisa kita bagi 3. Satu Semua masyarakat itu memahami bahwasannya pajak yang mereka bayarkan itu sebenarnya kembali kepada mereka. Iya. Mereka tidak merasa kalau kata Pak Yuda tadi jalan lurus, jalannya mulus itu dari mana? Mereka nggak merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa podcast di BPKAD Podcast. Siang hari ini senang sekali karena di siang hari ini biasanya beliau-beliau ini sedang sibuk entah itu rapat atau di kantor atau ada kegiatan lain. Tapi menyempatkan diri untuk bisa ngobrol bareng sama saya di BPKAD Podcast. Saya akan menyapa satu persatu dulu mulai dari yang ada di hadapan saya. Segar sekali ini kalau misalnya siang-siang saya nggak butuh es teler atau es degan karena sudah ada Pak Yuda. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat Mbak Fani. Sehat dong, alhamdulillah. Habis makan siang juga soalnya. Oh, pantas seger. Iya dong. Dan juga di sebelah kirinya ada Pak Abdullah. Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Baik. Kayaknya nggak lama kemarin-kemarin kita ketemu lagi. Semoga nggak bosan Pak ya. Iya. Dan saya nggak sendirian di sini. Ada yang cantik juga di sebelah kanan saya. Ada Bu Hermin. Halo Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu siang hari ini? Luar biasa ya. Dan juga ini hadir salah satu dosen dari Universitas Erlangga. Siang hari ini ada Pak Gigi. Selamat siang Pak Gigi. selamat siang Mbak. Baik, ini rasa-rasanya tidak akan menjadi kuliah 2 SKS, enggak pemirsa. Jadi ngobrol siang hari ini benar-benar bakalan santai banget. Karena apa yang akan kita obrolkan ini mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mungkin ini banyak yang berpikir atau stigmanya adalah oh APBD itu urusan pemerintah aja. Eits, jangan salah. APBD ini sangat dekat sekali dengan keseharian. Karena tanpa disadari ini pemirsa, APBD ini hadir dalam banyak hal setiap hari digunakan. Mulai dari jalan yang kita lewati, kemudian juga lampu penerangan di sudut kota, di mana-mana ya, nggak cuma ada di Surabaya saja tapi juga di seluruh provinsi Jawa Timur. Kemudian layanan kesehatan, pendidikan, sampai program bantuan sosial yang pastinya bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, semua itu adalah wujud nyata nih. Bagaimana anggaran daerah belanja ini untuk memenuhi kebutuhan publik. Jadi harus digarisbawahi. APBD ini bukan anggaran hanya untuk pemerintah saja, tapi lebih utama adalah untuk masyarakat. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja, sekaligus juga membuka wawasan tentang bagaimana sih APBD ini disusun. Kalau misalnya dulu-dulu sebelum ada digitalisasi dan juga ada sosmed begitu ya, sepertinya pembuatan APBD itu hanya di belakang kantor-kantor pemerintahan saja tanpa kita ketahui sebagai rakyat bikinnya tuh kayak gimana sih? Nah, kita bakalan kupas tuntas nih dalam podcast ini. Karena sebenarnya APBD ini bukan hanya soal angka saja nih, tapi juga soal kualitas hidup kita bersama. Otomatis bersama saya Fani Patricia kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir, di mana pada segmen kali ini kita akan kulik dulu dari APBD ini dasarnya itu seperti apa dan seberapa dekat dengan masyarakat. Pak Yuda, sebenarnya APBD itu seberapa dekat sih dengan masyarakat? Apakah ini hanya diketahui oleh kalangan institusi saja ataukah dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari anggota saja yang ada di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur? Sebenarnya kepada masyarakat sedekat apa? Ya sebetulnya kalau kita bicara APBD, APBD ini mungkin orang taunya wah ini apa ya barang yang jarang didengar, jarang diketahui bentuknya kayak apa. Tapi kalau kita mau mengamati kehidupan sehari-hari, sebetulnya sehari-hari pun ya mau tidak mau suka tidak suka kita pasti merasakan APBD. Ya. Pertama, misalnya berangkat ke kantor. Nah, saya kasih contoh misalnya teman-teman atau sedulur Jawa Timur yang rumahnya di Gresik misalnya, kantornya di Surabaya, naik Transjatim. Ah iya. Nah,
bayar 5.000. Ya, cuma 5.000 Cuma aja. 5.000, mana PP bisa semua 10.000 itu. setiap hari itu sangat benar-benar membantu masyarakat ya. Betul. Jadi sarana prasarananya dari APBD, kemudian subsidinya dari APBD sehingga rakyat hanya membayar 5.000. Kalau nggak ada subsidi ya mungkin nggak mungkin 5.000. Betul, gitu dan kan. juga tidak akan ada Transjatim juga begitu ya. Betul. Kemudian juga kita melewati jalan-jalan provinsi. Tentunya itu juga adalah hasil dari APBD yang sudah kita sahkan. Gitu. Banyak lah, terus sekolah. Nah, kebetulan anak saya juga mau masuk SMA ini. Nah, jadi yang sekolah di SMA ya pastinya semua infrastruktur SMA dan SMK negeri itu semuanya juga hasil dari APBD yang kita sahkan. Periksa cek kesehatan ke Dr. Sutomo itu juga adalah APBD. Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa bahwa apa yang ada di sekitar begitu kan, Iya. oh itu semua dari pemerintah, betul, dalam bentuk APBD tadi begitu ya. Dan sebenarnya itu sangat dekat sekali dengan kita, dari mulai transportasi, layanan masyarakat, pendidikan. Ini hampir semua aspek yang dekat dengan masyarakat. Bisa dikasih contoh lagi juga nih yang lain mungkin yang dananya berasal dari APBD Jatim yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat, Pak Yuda. Ya juga berupa bantuan permodalan, kredit murah itu juga adalah dari APBD Jawa Timur. Kemudian ada beasiswa untuk adik-adik SMA. Oh, ada ternyata. Ada, Oke. tiap tahun kita anggarkan memang untuk itu. Kemudian ada juga untuk masyarakat Jawa Timur yang statusnya adalah janda yang kesulitan secara ekonomi juga ada programnya setiap Oh, tahun. baik. Ada rumah tidak layak huni yang kita renovasi setiap tahun juga itu kita anggarkan dalam APBD. Artinya betul-betul kita itu secara tidak sadar mungkin masyarakat yang nggak tahu itu tidak sadar ya sudah merasakan APBD. Oke, Seperti itu. karena kayaknya masyarakat itu ya mungkin kalau misalnya melihat di televisi atau misalnya pemberitaan lain, APBD itu kelihatannya tuh yang gede-gede aja gitu Iya, ya. triliun. Nah, yang triliun terus bentuknya juga fisiknya itu yang besar-besar, bangunan tinggi untuk pemerintahan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hal-hal kecil seperti jalan, sekolah, bahkan tadi untuk renovasi rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu juga ternyata itu dari APBD ya. APBD. Nah, jadi coba dilihat kanan kirinya pemirsa. Kira-kira apa nih yang terasa dari pemirsa begitu ya, dari APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Terus gimana sih DPRD ini memastikan supaya APBD ini nggak cuma jadi dokumen keuangan aja, direalisasikan gitu biar masyarakat tuh tahu gitu gimana caranya, Pak? Kalau ngomong memastikan itu berarti kita harus juga memastikan diri kita sebagai anggota DPRD itu menjalankan tupoksi. Oke. Di mana tupoksi itu ada 3, ada legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Jadi kita menyusun ini kan APBD itu selalu wujudnya adalah perda. Oke. Ya, jadi kita bikin semacam peraturan daerah itu yang memang mengatur tentang APBD itu tahun depan ditata seperti apa, peruntukannya apa. Nah, untuk menyusun ke sana tentunya berbagai tahapan, Mbak. Berbagai tahapan termasuk diantaranya penganggaran. Oke. Nah, jadi udah 2 tupoksi nih. Penganggaran kita nganggarkan, untuk rumah tidak layak huni tahun 2026 misalnya kita anggarkan berapa miliar. Untuk subsidi Transjatim kita anggarkan berapa miliar. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru di tahun 2026 kita mengecek lagi atau mengawasi apakah itu realisasi atau tidak, tentunya dengan rapat rutin dengan OPD. Kita sidak ke tempat-tempat yang memang sudah kita anggarkan, betul nggak ini dibangun, kalau belum kenapa kendalanya, seperti itu adalah tupoksi kita yang memang harus berjalan tiga-tiganya itu. Oke, baik dari situ ya. Saya mau menyapa Pak Abdullah dulu nih, Pak Abdullah. Ya. Kira-kira benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat itu dalam penganggaran itu. Di sini kan tadi ada 3 tupoksi gitu ya. Nah, dari penganggaran dan juga 3 tupoksi yang sudah dilaksanakan itu kemudian akan diwujudkan berupa anggaran atau bagaimana step-stepnya nih Pak untuk APBD? Iya, biasanya diwujudkan dalam bentuk anggaran melalui dinas-dinas. Oh, baik. Dinas-dinas. Nah, biasanya banyak hal yang bisa kita masukkan di sana karena hal tersebut itu sebetulnya ada acara di setiap desa atau kelurahan namanya musyawarah rencana pembangunan. Oh, Disitulah awal mula APBD itu dibentuk. baik. Oh, di tempat saya butuh selokan air, di tempat saya butuh aliran ke sawah irigasi gitu ya, atau bahkan butuh sumur untuk mengairi sawah karena daerahnya adalah daerah pegunungan yang nggak ada airnya. Kira-kira seperti itu dimasukkan.
kalau itu berada di wilayah tanah provinsi, milik provinsi, maka yang akan mengerjakan adalah Provinsi Jawa Timur. Oke. Kalau itu berasal dari wilayah pemerintah daerah setempat, maka pemerintah daerah tersebut yang akan mengeksekusi Kabupaten itu. atau kota gitu Nah, misalnya. kira-kira begitu. Oh, ini ternyata lampu penerangannya ini kurang. Ya udah dikasih lampu penerangan. Loh, tapi ini di jalan provinsi. Oh ya udah, biar nanti dimasukkan ke APBD Provinsi Jawa Timur. Kira-kira kayak gitu. Oh, yang pasti kita akan mengkolek atau Jadi, mengumpulkan kebutuhan ya. masyarakat dulu nih. Ada musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, lalu naik ke kecamatan, Oke. kecamatan lalu naikkan lagi ke kabupaten dan kota, baru nanti ke provinsi. Oke. Lalu nanti sama provinsi diselaraskan dengan APBN. Kira-kira begitu. Oh baik, dari yang terkecil dulu sampai dikumpulkan, kemudian difilter juga mungkin ya kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa dipenuhi begitu. Karena kan otomatis nggak semua kebutuhan akan terpenuhi begitu ya. Betul. Apalagi kan dari setiap daerah juga berbeda-beda gitu ya. Betul. Boleh tahu nggak sih Pak di spill gitu, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya itu menjadi prioritas gitu dari setiap daerah? Kan pasti ada dari 10 kebutuhan misalnya setiap kota nih, Kabupaten Nganjuk misalnya, ada yang tidak di ACC. Kira-kira apa Pak yang membuat kebutuhan ini tuh tidak ACC atau tidak masuk ke APBD ini? Biasanya bukan kebutuhan tapi keinginan yang tidak kita pengen di sini ada tamannya gitu kan. Nah itu kalau taman itu kan kebutuhan yang nomor sekian. Jadi yang kebutuhan mendasar kira-kira sekolah yang kemarin di sana SMA itu hampir roboh. Belum roboh tapi hampir roboh. Nah itu harus diutamakan. Oke. Kemarin ini gara-gara ada hujan deras lalu di daerah Ponorogo itu longsor. Di daerah Batu ini longsor. Nah ini harus diutamakan terlebih dahulu karena itu nanti sangkut pautnya dengan putaran ekonomi yang ada di Jawa Oh iya Timur. betul. Baik, berarti penganggaran APBD ini skala prioritas begitu ya? Betul. Oke, baik. Saya menuju ke Pak Gigi nih, Pak Gigi. Wah, ini saya siap dengan 2 SKS. Baik, nah ini kalau misalnya kita lihat dari perspektif akademisi nih, sebenarnya bagaimana sih Pak Gigi ini melihat peran APBD Jatim ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyentuh masyarakat bawah? Ya, jadi kalau kita bicara sederhananya ya, jadi kalau kita punya sebuah rumah gitu ya, maka APBD ini kita anggap bahwa dia adalah ada dua sebenarnya. Jadi sebelum belanja dia harus punya pendapatan. Jadi ayah harus bekerja, kalau ibunya bekerja berarti kan ada 2 income. Ya. Kalau ayahnya sopir nge-Grab misalnya, kemudian paginya bekerja buruh pabrik, berarti dia ada 3 income gitu. Nah, sama dengan APBD. Jadi APBD itu ada pendapatan itu ada 3 juga. Satu dari dana transfer dari pemerintah pusat ya. Kemudian ada PAD dan yang terakhir itu adalah kalau PAD-nya bisa kita bagi 3. Satu itu pendapatan dari pajak dan retribusi, kemudian yang kedua itu dari pengelolaan aset, kemudian yang ketiga adalah pendapatan dari BUMD seperti itu. Oke. Nah, belanjanya adalah kalau kita mau belanja maka pasti yang pertama kali kita harus pikirkan cuma 2, belanjanya adalah apakah itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah simpanan. Nah, jadi ada 2 hal yang harus dipikirkan di dalam proses pembelanjaan di dalam APBD, dan kita sebagai masyarakat itu cuma mengawasi biasanya adalah yang dibelanjakan. Apakah yang dibelanjakan ini efisien, efektif, berguna, seperti itu. Misalnya nih kita belanja, misalnya kan kita bukan di Provinsi Jatim ya, tapi kita misalnya ada anggaran untuk bangun tugu tuh. Tugunya tapi kok nilainya 15 miliar ternyata cuma jadi kayak bambu gitu lah. Misalnya. Nah, itu kan berarti kita perlu untuk melakukan pengawasan gitu. Pengawasan bahwa bagaimana anggaran ini bisa berjalan efektif dan efisien. Seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Nah, kalau misalnya tadi ke Pak Yuda lagi, karena sudah ngobrol tentang step-stepnya nih Pak ya, 3 tupoksi tadi. Tapi bisa nggak sih dalam proses pembahasan KUA-PPAS nih antara pemerintah dan provinsi dan DPRD, peran paling penting yang dijalanin sama Komisi C ini apa sih Pak? Penting sekali. Nah, apa aja nih Pak? Ini pentingnya terutama tadi nyambung yang disampaikan Pak Gigi. Jadi kalau kita mau belanja, itu kita harus tahu dulu
penghasilan kita berapa. Betul. Nah, supaya nggak minus. Nah, supaya kita tahu penghasilan berapa, maka Komisi C lah yang menggelar rapat-rapat kerja. Kita dengan berbagai mitra, tadi sudah dijelaskan, mitra yang pengampu pajak, kemudian mitra yang pengampu menerima dana transfer dari pusat, kemudian mitra yang BUMD. Nah, ini kita kumpulkan dulu. Berapa dari pusat dapat berapa, dari PAD dapat berapa, pajak retribusi sampai BUMD. Itu kemudian kita akumulasikan dan kita laporkan pada badan anggaran. Ini loh, tahun depan tuh kira-kira kita bakal dapat duit sekian. Nah, baru komisi-komisi lain lah yang merapatkan belanjainnya gimana. Kemana. Jadi kita ini Komisi C ini komisi pencari uang. Gitu. Oh. Kalau yang lain komisi penghambur uang. Jadi artinya menghamburkan untuk rakyat. Ya. Berarti pahalanya besar sekali nih Pak. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Amin. Jadi kita mencarikan potensi-potensi dan sumber-sumber supaya kita bisa belanjanya maksimal. Nah gitu Mbak, agar nggak minus. Oke, waduh ini kalau misalnya pencari orang, saya harus minta tipsnya ya, bagaimana mencari uang lebih banyak lagi untuk APBD saya sendiri gitu. Oke, itu podcast berikutnya nanti Iya ya. betul. Wah ini seru banget nih. Tipsnya itu. Nah nanti deh di akhir-akhir saya bakalan cari tips sama Pak Yuda nih nanti kayak gimana begitu ya untuk mencari sumbu-sumbu yang baru nih untuk pendapatan saya sendiri nih. Nah kalau misalnya ini adalah tugasnya Komisi C begitu ya Pak Abdullah. Sebenarnya tantangan terbesar dalam proses harmonisasi ini antara eksekutif, legislatif supaya APBD ini berpihak pada kepentingan masyarakat ini kayak gimana sih Pak? Tantangan terbesarnya yang dirasakan Komisi C. Yang saya rasakan dan mungkin teman-teman rasakan juga itu menyamakan persepsi Ah iya, dinas gitu ya dan masyarakat gitu kan. oke. Kita berharap kan mudah-mudahan kita berharap gini, apa yang dikeluarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur tuh bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Tujuan utamanya itu kan ya. Tujuannya itu. Nah, kami mengkhawatirkan bahwa program-program itu nanti hanya sosialisasi saja. Nah, kalau programnya sosialisasi saja, maka ini nggak akan dirasakan pada masyarakat tingkat paling bawah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, dan itu kita kawal. Apa? Umpamanya, oh ya, kita punya program peningkatan hasil pangan, katakan gitu. Ya udah, programnya apa? Programnya sosialisasi. Oke, sosialisasi. Yang kedua, ya nanti kita kumpulkan lagi orang-orang. Nah, itu nggak bisa. Harus ada program nyata pembagian bibit, include pupuk dasarnya. Nah, itu nanti kalau itu ditambah maka itu maka itu akan meningkatkan produktivitas. Betul. Secara nyata tuh seperti itu. Nah, kami ingin memastikan bahwa indikator-indikator itu nyangkut beneran di APBD. Jadi kalau umpamanya kita mau pergi ke Jakarta, itu udah ada mapnya gitu. Dari Surabaya berarti kalau lewat jalan tol naiknya lewat tol yang mana, lalu nanti berhenti di Solo, setelah di Solo lalu lanjut lagi berhentinya di mana, Semarang, oke, lanjut lagi terus sampai ke Jawa Barat sampai Jakarta. Kita memastikan bahwa itu tidak hanya ada saja programnya, cuman beli tiket tok, nanti berhenti di Mojokerto udah balik lagi, nggak ada yang tahu nyampe Jakarta apa enggak gitu. Atau bahkan mau ke Jakarta tapi lewatnya Banyuwangi, bisa tapi nggak efektif kan gitu kan. Oke, itu bisa. Dan kita memastikan di Komisi C bahwa ketersediaan anggaran untuk beli bensin ke Jakartanya itu ada. Oh iya harus ke Jakarta ya, tapi dikasih bensin cuma 10 liter ya nggak nyampe. Berarti program ini bisa dikatakan gagal. Nah, kita memastikan itu gitu. Oh, oke. Jadi ini analogi sederhananya seperti itu. Kalau mau bantu pangan berarti ada pupuknya. Ketersediaan pupuknya ada, bibitnya ada nggak? Ada. Bibitnya bagus nggak? Biasa tuh Pak bibitnya, oh jangan, harus cari bibit yang bagus. Kalau mau bantu yang bagus sekalian atau tidak sama sekali. Supaya nanti bisa produktivitasnya meningkat berkali-kali lipat atau berapa kali lipat sesuai dengan target yang ditentukan gitu. Oke, jadi masyarakat di sini juga harus tahu ya kalau misalnya APBD ini dianggarkan tujuannya adalah untuk masyarakat, tapi dalam perjalanannya ini juga harus sesuai begitu ya, diawasi dan tentunya ini akan menimbulkan suatu manfaat juga, bukan manfaat, keuntungan juga naik gitu kan ya APBD-nya di setiap tahunnya gitu Pak. Jadi nggak cuma goal aja gitu. Ya, APBD itu kan bisa mengungkit perekonomian.
Jadi umpamanya perekonomian kita di masyarakat itu adalah layer keduanya itu adalah UMKM. Ya. Nah, UMKM-nya bisa tumbuh bagus. Lalu kedua pertanian. Pertaniannya juga bisa tumbuh bagus melebihi Jawa Tengah, melebihi Jawa Barat, melebihi yang lain-lainnya yang ada di Indonesia. Yang kita inginkan contohnya seperti itu, tapi benar gitu. Oke. Oh, karena ini sekarang ada program MBG, berarti kita harus bantu peternak. Karena proteinnya yang paling murah ada di telur. Nah, ini harus kita lakukan. Kita mau intervensinya apa? Gitu kan. Lalu programnya bagaimana? Oke. Nah, saya ke Pak Gigi lagi nih. Sebenarnya gimana sih Pak harusnya nih prosesnya nih ya, perencanaan APBD ini dirancang supaya benar-benar berbasis data, kebutuhan real masyarakat dan prinsip efisiensi ekonominya itu ada gitu Pak. Ya. Jadi APBD ini kan tidak hanya, jadi kalau APBD tadi itu kan dia penyumbang ketiga ya, terbesar secara PDB ekonomi ya. Satu konsumsi, yang kedua adalah investasi, yang ketiga baru pengeluaran pemerintah. Nah, karena dia penyumbang terbesar maka kita perlu untuk berhati-hati. Jadi APBD ini tidak cuma terkait dengan meningkatkan perekonomian, tapi juga ada bantalan sosialnya, Mbak. Jadi makanya kan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu juga menganggarkan untuk anggaran untuk aspek-aspek sosial, misalnya kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan sosial. Nah, maka proses penganggarannya tentu saja akan menjadi rumit. Jadi kalau pembangunan infrastruktur, saya pikir proses datanya itu lebih mudah daripada kita menganggarkan terkait dengan aspek sosial. Jadi misalnya kita mau bantuan sosial, masalahnya adalah bahwa apakah masyarakat ini memang benar-benar miskin. Nah, itu masalah yang sudah berlarut-larut lama. Nah, kadang kita tidak tepat sasaran nih. Jadi si A datanya masuk miskin, tapi ketika kita cek ternyata tidak miskin dia, mampu begitu dan lain sebagainya. Termasuk juga aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Jadi yang menjadi titik tolak dan masyarakat biasanya itu melihatnya adalah secara holistik. Jadi secara general, loh kok gini kok bisa salah sasaran ya, kok gini kok salah begini ya. Nah, itu yang perlu mungkin oleh Pemprov Jatim, mungkin oleh teman-teman DPRD, terutama mungkin Komisi C, itu bagaimana membuat data itu menjadi data yang valid. Karena data valid itu adalah separuh dari kebijakan yang baik. Karena kalau datanya tidak valid, bagaimana kita mau bikin sebuah kebijakan yang baik begitu. Nah, seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Yuda, ini kalau misalnya kita ngomongin berbasis data gitu ya, kenapa sih masih ada beberapa data yang tadi itu dan masih terjadi di beberapa kasus gitu yang belum terdata dengan baik dan tepat gitu Pak? Faktor-faktor apa nih yang membuat data ini tidak valid ini Pak? Ya kalau menurut dari kacamata kami Mbak, kalau ngomong data di negara ini memang data itu terlalu dinamis. Jadi bisa jadi memang masuk di data miskin, DTSN ya, tapi dia sebulan kemudian dia karena dapat warisan misalnya itu sudah keluar dari data itu, tapi dia masih ada di dalam data Dinsos. Sehingga ketika tadi kita menganggarkan seperti yang Mas Abu sampaikan, tahun depan mau ada bantuan untuk janda yang ini tidak mampu, tapi dia baru dapat warisan gitu. Nah, tapi dia sudah terdaftar di situ, sehingga ini sudah salah sasaran. Nah, hal-hal seperti itu memang membuat kami selalu di Komisi C juga nyampaikan bahwa data itu memang harus terupdate, harus diperbarui. Di masa lalu kita mengupdate data itu agak jarang, Mbak. Agak jarang, jadi 3 tahun, 5 tahun sekali sensus segala macam. Mungkin ke depan ini memang di OPD khususnya Dinas Sosial baru beberapa tahun ini kita datanya terintegrasi dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial Kabupaten. Jadi ketika kita memberikan bantuan itu bisa lebih terupdate, atau kita mau mengubah data itu update. Provinsi ngupdate, Kabupaten ngupdate, Kementerian ngupdate dalam satu waktu yang sama. Oke, baik. Saya ke Pak Abu lagi. Nah, Pak Abu, ini kalau misalnya kita lihat POV, sudut pandangnya Komisi C ini, program apa sih di Jawa Timur yang mencerminkan keberhasilan APBD dari sekian banyak-banyak program yang ada gitu ya, dalam menjawab kebutuhan masyarakat ini yang paling mencerminkan dari keberhasilan APBD ini? Mungkin ada bisa di-spill program apa gitu Pak?
Baik, saya kira program pendidikan di Jawa Timur ini cukup berhasil walaupun kurang. Oke. Walaupun kurang ya. Walaupun Kurang dari segi angka atau bagaimana Pak penganggarannya? tentu kalau ngomong pendidikan, itu kalau kita bicara anggaran berapapun dimasukkan ke pendidikan itu kurang terus gitu ya. Oh, Tapi kemarin saya beberapa kali ngecek di SMA, khususnya SMA negeri ya. Khususnya SMA negeri saya tanya sudah mulai banyak perbaikan. Yang dulu mungkin ada apa? Kalau nggak bayar iuran di hold ijazahnya ini sudah mulai jarang, tapi tetap ada. oke. Tetap ada. Itu saya nilai udah cukup berhasil. Berarti APBD masuk ke dinas pendidikan bagus. Ya, sudah ada progres gitu Sudah Pak ada ya? progres bagus. Oke. Guru-guru bagus, kepala sekolah sudah bisa menghandle itu semua gitu ya. Lalu yang kedua masalah kesehatan. Kesehatan juga saya kira juga di Provinsi Jawa Timur walaupun ada gap di beberapa kepulauan ya. Tapi overall ini sudah mulai membaik juga. Karena saya melihatnya bagaimana orang daerah kalau kena cancer. Ya, Oh ditangani bagus di Dr. Sutomo gitu ya. oke. Terus ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu bagaimana? Oh ternyata masuk ke mana? Rumah sakit Menur. Menur. Betul. Itu juga bagus. Bahkan yang kecanduan gadget apa segala macam tuh masuk situ juga. Iya, Oh betul. bagus saya waktu itu sempat ke sana untuk cek laborat. Saya lihat juga ada anak kecil itu dibawa ke sana juga. Oh bagus juga ya. Oke. Bagus. Nah ini cerminan APBD. Lalu yang untuk pertanian gitu ya masih kurang. Oh, Pertanian biasanya daerah yang memperkuat. oke. Nah kita berharap kan kalau daerah sudah ada anggarannya di situ, lalu di sandwich lagi dengan ditumpuk lagi dengan APBD Provinsi Jawa Timur, coba bayangkan aja tuh. Iya. Kekuatan kita pada swasembada pangan ini kan jauh lebih besar lagi itu. Betul. Bagus lagi itu. Oke. Nah, itu yang beberapa catatan kami Tentang seperti itu. keberhasilan Memang ya APBD belum ya. bisa komplit karena Jawa Timur ini juga terlampau besar. Iya. Saya dengar juga bantuan untuk nelayan juga lumayan, Ada ya, lumayan bagus. untuk bagus ya. Lumayan bagus. Oke. Selain dari ada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga ikut handle itu. Baik, jadi ini kayaknya Juga ada semuanya. lagi satu Apa lagi tuh Pak? untuk guru madrasah diniyah. Oh iya. Itu Provinsi Jawa Timur juga bagus juga itu. Iya betul. Bagus. Ini terbukti tidak ada yang viral ya dari Jawa Timur ya. Alhamdulillah begitu ya. Yang viral yang bagus-bagus gitu ternyata di Jawa Timur ini. Artinya ada keberpihakan Ya, terhadap guru-guru itu buktinya. karena guru-guru itu kan kadang itu nggih nyun sewu ya. Mungkin gajinya Iya. sedikit. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah provinsi itu kan ya Betul. bagus. Kalau misalnya dari segi pendidikan ada anggaran dan itu terserap otomatis itu juga akan menambah kualitas dari guru-guru tersebut ya Pak ya. Dan multiplier efeknya adalah ke anak-anak SDM itu. ke depan. Anak-anak yang Betul. keluar ini akan jauh lebih bagus. Betul ini dia. Nah Pak Gigi kalau misalnya dilihat dari sisi ekonomi pembangunan nih, gimana sih Pak Gigi ini menilai efektivitas program-program APBD Jatim terutama yang tadi sudah disebutkan gitu ya oleh Pak Abu untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat? Jadi kita ngomong data aja Bu ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang indeks human capital kita, HDI kita itu salah satu yang tertinggi di Indonesia gitu. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga salah satu yang tertinggi di Indonesia gitu. Kemudian angka putus sekolah itu yang salah satu yang terendah di Indonesia. Kemudian juga angka kemiskinan itu juga salah satu yang terendah di Indonesia. Cuma memang Jawa Timur ini perlu diperhatikan bahwa tidak cuma Pulau Jawa saja, kita punya pulau-pulau kecil, Raas, Kangean, Bawean. Ya, artinya banyak juga masyarakat kita yang ada di kepulauan, berbeda dengan mungkin provinsi-provinsi lain, misalnya Jawa Tengah yang mereka tidak punya kepulauan atau mungkin Jawa Barat begitu ya, atau mungkin daerah istimewa Yogyakarta begitu. Sehingga memang tugasnya Komisi C mungkin ya menambah PAD plus bagaimana supaya anggaran ini juga setelahnya itu tidak timpang. Jadi tidak hanya terpusat di mainland
pulau saja, tapi juga bagaimana pulau-pulau kecil ini menjadi penting karena tadi sudah disampaikan juga bahwa gimana kalau ada urgensi atau masyarakat yang menderita kanker tapi dia tidak di mainland tapi dia ada di Pulau Raas misalnya. Bayangkan bagaimana kosnya mereka harus ke Dokter Stomo misalnya. Jauh sekali kan. Nah, apakah mungkin misalnya Dokter Stomo itu di copy di wilayah Madura misalnya, sehingga kos masyarakat itu bisa menurun begitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya perlu masyarakat itu mengawasi, ya, nggak cuma mengawasi soal ini anggaran ini kurang, tapi juga bagaimana urun rembuk supaya masyarakat Jawa Timur ini sejahtera bareng lah begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi supaya terjadi pemerataan kesejahteraan itu ya, itu menjadi tujuan juga dari penganggaran APBD ini. Betul. Baik. Bahasa kerennya no one left behind ya. Nah, kono sing kering buri. Seperti itu. Saya ke Bu Hermin. Bu Hermin, kalau misalnya tadi kan ada istilahnya no one left behind gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari rakyat untuk rakyat nih APBD Jawa Timur itu sudah diwujudkan atau sudah terwujud belum sih Bu sekarang ini? Sebenarnya sudah terwujud, cuman tinggal gaungnya aja yang harus diperan lagi. Dibesarkan lagi gaungnya ya. Karena tidak semua masyarakat itu memahami bahwasannya pajak yang mereka bayarkan itu sebenarnya kembali kepada mereka. Iya. Mereka tidak merasa, kalau kata Pak Yuda tadi, jalan lurus, jalannya mulus, itu dari mana? Mereka nggak merasa. Mungkin dikira pemerintah yang padahal ya mereka sendiri kan gitu. Kemudian tunjangan kesehatan, di mana masyarakat bisa bisa berobat di rumah RSUD dengan biaya yang terjangkau, bahkan kalau perlu gratis ya, Pak, itu baik itu melalui JKN atau BPJS atau ada lebih keren lagi nih UHC. Tapi tidak semua daerah ini punya program UHC. Tapi kebetulan dapil saya di Jember sudah menerapkan program UHC. Itu. Kemudian ada yang pendidikan di mana kita mungkin tadi tingkat MASMK ya yang dapat beasiswa gratis, tapi sebenarnya kan selain itu juga ada beasiswa gratis untuk siswa yang berprestasi dan tidak mampu, dan PIP juga. Cuman sayangnya PIP ini kalau saya lihat di bawah itu tidak merata. PIP ini hanya banyak pagunya itu di bawah naungan dinas, sedangkan di naungan Kemenak itu minim sekali. Padahal Kemenak kan juga sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Harusnya itu balance kan seperti itu. Selain itu juga terkait dengan sosial dan kesejahteraan. Saya tadi sempat ingat dengan Pak Gigi ya terkait masalah pendataan. Ini saya berkomunikasi langsung dengannya di bawah. Betul katanya Pak Gigi, katanya Pak Yuda, bahwasanya program pemerintah itu jarang yang tepat sasaran. Tapi tidak semua ya. Kenapa? Karena ketidakvalidan data. Ini saya sering komunikasi dengan kades-kades. Kades tuh kadang-kala bingung. Ketika data dari Dinsos itu turun ke bawah, kita sinkronkan di bawah itu nggak sesuai. Contoh masalah terkait dengan desil 1, desil 5. Tidak mungkin misalnya Jember disamakan dengan Surabaya ya penghasilannya lebih tinggi. Mungkin Jember yang dimaksud desil 1 sampai desil 5 itu masyarakat yang berpenghasilan 500.000 ke bawah. Tapi dekat dengan Surabaya. Tapi ketika sudah turun ke bawah data itu sudah agak sinkron. Lah ketika di bawah itu sudah mengajukan data baru, terus dikirim lagi ke Dinsos, itu yang turun tuh data yang lama. Nah, ini yang mengakibatkan kemiskinan itu tidak secepatnya teratasi karena tidak tepatnya bantuan tersebut. Nah, termasuk terkait dengan bantuan yang terkait dengan sosial itu, di mana kita tahu bantuan sosial itu tidak hanya berupa dengan bahan pokok ya. Cuman ada juga bantuan sosial yang diperuntukkan untuk keluarga rentan atau prasejarah. Dan di mana di keluarga rentan sendiri itu macam-macam. Yang pertama memang orang itu basicnya memang kurang mampu. Yang kedua memang ada masyarakat yang memang kurang mampu dan mempunyai riwayat penyakit kronis yang tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya. Nah, kemudian ada lagi keluarga yang mengalami disabilitas. Itu kan juga perlu dibantu. Dan masih ada lagi keluarga yang dinamakan keluarga rentan itu kan keluarga yang misalnya ada lansia. Ini banyak anak, tapi anaknya setelah sudah gede-gede, sudah besar-besar enggak ingat. Coba ada kita lihat di TikTok. Kadang kala saya tuh miris, kenapa sih kok justru TikToker atau yang ngupload itu pemerintahnya kemana? Masa sampai terupload sendiri dengan viral dulu baru ketahuan gitu loh. Kan ada ceritanya juga, ada masyarakat yang punya anak 11 tapi ketika di masa tuanya dia tidak pernah dipedulikan oleh anak-anaknya, sehingga itu yang perlu diberi bantuan. Oke, baik. Pak Yuda, ini sebenarnya Komisi C sejauh mana sih menilai prinsip dari rakyat untuk rakyat yang tercermin di kebijakan anggaran daerah saat ini? Ya, kalau kita menilai, tentunya menilai ini
dari awal kita nggodok di KUA PPHS, kemudian kita masuk ke pembahasan APBD di bulan Oktober November, itu tentunya penilaian kita pasti dinamis, Mbak. Oke. Tentunya semua itu ketika kita bahas ada yang berubah, ada yang bergeser, ada yang kita kepras, ada yang harus kita tambah. Nah sehingga kalau saya disuruh menilai nih bagaimana keberpihakan APBD pada rakyat, ya berpihaknya berpihak, tapi mungkin optimalisasi ke depannya ini yang tepat sasaran tadi yang bahas teman-teman itu yang memang harus diperbaiki menurut saya. Oke. Dan satu lagi mungkin kami khususnya karena Komisi C ini tadi Komisi Pencari Uang Mbak Fani. Jadi kita memang hari ini kita sedang fokus untuk betul-betul mencari pundi-pundi baru. Nah, perkara ketepatan belanja memang ada teman-teman di komisi lain yang akan membahas itu Oke. gitu, dengan data yang tersedia. Kami kenapa? Ya, dan ada di Banggar gitu. Cuman fokus kami adalah sekarang mencari pundi-pundi baru yang legal ya kan, yang sah menurut peraturan untuk bisa kita punya ruang fiskal yang lebar, Oke. yang kita bisa pergunakan untuk rakyat secara tepat. Oke, seperti itu. Pak Abu, langkah-langkah yang dilakukan DPRD agar APBD ini benar-benar pro rakyat nih di tengah ketimpangan antar wilayah gitu, karena tadi sempat yang antar pulau juga beda dengan yang mainland kita yang ada di Pulau Jawa Timur ini gitu ya. Langkah-langkah yang dilakukan DPRD supaya benar-benar pro rakyat itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau tadi kan fokusnya adalah Pak Yuda bilang pokoknya kita cari dulu nih source baru gitu ya untuk bisa meningkatkan. Tapi kalau misalnya DPRD ini membuat langkah-langkah baru supaya lebih pro rakyat itu seperti apa Pak? Memastikan usulan masyarakat itu masuk ke musyawarah rencana pembangunan atau ketika kami melakukan reses, Ya. reses itu diskus publik gitu ya, mereka memasukkan ke kita apa Oke. kira-kira yang bisa kita tangkap. Mhm. Nah kita bisa menilai dari situ bahwa oh ternyata pupuk itu murah, Mhm. tapi barangnya nggak ada. Ah. Yang kemarin pupuk itu mahal, barangnya ada. Hmm. Tapi mereka kalau beli, mereka takut rugi gitu kan kira-kira. Kira-kira gitu. Ada tapi non subsidi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita menangkap dari situ. Tapi sekarang berjalan dengan bagus. Pupuk ada, murah, oke. Kita mesti memastikan bahwa pupuk harus ada terus lah. Karena memang petani-petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur kan disuruh nanam tuh. Nah itu kita ngambilnya dari situ. Oke. Jadi dari reses itu kita dapat masukan-masukan. Nah nanti ketika kita berbicara dengan dinas-dinas atau pemerintah daerah Ya. Provinsi Jawa Timur itu, kan kepala dinasnya itu kan dipanggil, kita ajak diskus. Nah kita ajak diskus apakah benar ini terjadi, apakah benar ini terjadi. Nah kalau mereka nggak menguasai tentu ya kita akan berbicara keras Ya, ya. terhadap hal itu dan memastikan bahwa program mereka itu betul-betul tepat sasaran. Digitukan aja kadang-kadang miss gitu ya. Kadang-kadang masih meleset Iya. gitu kan. Nah makanya mau tidak mau ya namanya sistem yang begitu besar ini ya kita harus terus-menerus melakukan hal-hal seperti itu supaya kita menginginkan kita bisa mereduksi masalah-masalah yang akan datang di masa yang akan datang. Umpamanya ke depan ada El Nino nih, wah ini besok ada El Nino nih, harus gimana kita? Nah, Oke. contoh-contohnya Contoh seperti langkah yang itu. Oh dilakukan besok ya. ada wabah nih, wabahnya akan ada wereng nih Iya, kira-kira atau ada wabah baru, khususnya untuk tanaman bawang merah yang ada di mana tuh Nganjuk atau mana. Nah ini kan harus segera kita jangan sampai pada hari itu ada hal itu kita nggak ngapa-ngapain cuman lihat bahwa pohonnya tumbang semua Ya. kan nggak lucu juga kan gitu. Jadi ada sesuatu, ada preparation bagi Provinsi Jawa Timur melakukan hal-hal yang Dari kayak kemarin masukan. vaksin sapi ya. Oh iya. Kukunya copot semua itu coba bayangin aja tuh kukunya sapi yang segitu kerasnya Bisa copot. copot. Otomatis kan sudah Iya. nggak bisa apa-apa tuh sapi sudah deprok tidur aja itu harus dipotong lah ini. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita mempersiapkan sedemikian rupa banyak hal permasalahan lalu peningkatan Ya. atau kita mau mempertahankan. Nah itu kan juga gitu. Kita mau mempertahankan pertanian ya udah kita pastikan bahwa
eh, tanah-tanah yang produktivitasnya tinggi itu nggak boleh diapa-apain. Nah itu contohnya begitu. Oke, baik. Ke Pak Gigi nih saya, indikator apa sih yang digunakan untuk menilai APBD ini suatu daerah benar-benar berpihak pada rakyat secara merata? Nah ini balik lagi ke pemerataan kesejahteraan nih Pak Gigi. Masalah di penganggaran itu kan sifatnya rigid ya. Ya. Jadi kalau kita salah memasukkan di mata anggaran ini masih masuk teknis benar. Nah misalnya anggarannya khusus untuk subsidi pupuk gitu ya. Ternyata kita nggak ada masalah tuh di subsidi pupuk tapi tengah jalan kita ada penyakit misalnya kuku nih. Nah itu nggak bisa serta-merta langsung dialihkan anggaran yang surplus di subsidi pupuk dialihkan ke pengobatan penyakit kuku sapi. Nah, hal-hal yang inilah yang sebenarnya perlu untuk teman-teman itu bagaimana membuat sebuah anggaran yang lebih fleksibel karena perubahan kondisi itu nggak bisa anggaran ini kadang nggak bisa nutupin perubahan kondisi ini itu indikator. Ya, kemudian indikator yang lain mungkin kita bisa lihat satu misalnya seberapa efisien belanja itu begitu. Ada yang bilang bahwa kalau belanja keserapannya 80% kan bagus. Kalau menurut saya itu keliru begitu. Kenapa? Karena berarti dia nggak bisa ngerancanain belanja. Karena disparitasnya terlalu tinggi lah. Jadi memang perlu kita bisa lihat apakah sebuah anggaran itu bagus apa enggak ya dari keterserapannya. Kalau keterserapannya rendah ya berarti dia memang nggak bagus untuk merencanakan gitu. Itu terus kemudian yang lain misalnya yang dilihat oleh masyarakat secara langsung, misalnya bangun jalan, apakah jalannya ketika dibangun terus 6 bulan kemudian rusak. Iya. Nah itu kan juga termasuk dalam indikator apakah anggaran ini benar-benar dilakukan efisien dan efektif. Karena balik lagi siklus anggaran itu mulai perencanaan, proses penggodokan, kemudian ada pengolahan sampai ke pengawasan. Nah tugasnya DPRD dan pemerintah provinsi itu bedanya adalah kalau pemerintah itu perencanaan bersama DPRD, kemudian eksekusi ada di pemerintah, pengawasannya ada di DPRD. Komisi C terutama ya. Masyarakat juga ikut di dalam pengawasan sehingga makanya perlu juga untuk membuat sebuah kanal resmi. Jadi kalau ada jalan rusak atau apa langsung bisa dilaporkan, kemudian bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, tindak ini maka butuh yang namanya fleksibilitas anggaran karena nggak bisa serta-merta ruas jalan ini rusak terus besok langsung datang Anggaran untuk memperbaiki. Iya, Kak, itu. Makanya yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menyusun anggaran APBD yang lebih fleksibel yang bisa untuk melihat atau untuk catch up kondisi real yang ada di lapangan seperti itu, Mbak. Oke, wah indikator-indikator yang make sense ya, dan semoga saja ini bisa teraplikasikan di 2026 terutama karena tinggal 1,5 bulan lagi nih. Bu Hermin ini kalau misalnya kita lihat nih ya ke depan ini yang perlu diperbaiki ke depan dalam APBD Jatim untuk makin inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat yang tidak hanya di kota besar tapi juga pelosok daerah ini seperti apa, Ibu? Harus ada kolaborasi ya antara pemerintah kabupaten, pemerintah daerah dan masyarakat. Karena kalau tidak ada kolaborasi seperti itu, maka apa yang kita harapkan tidak akan terwujud. Itu. Jadi kolaborasi ini sangat dibutuhkan sekali ya. Dan tentunya kolaborasi ini juga tidak hanya dari satu pihak tapi berbagai macam mitra juga untuk mewujudkan ini supaya bisa inklusif tadi dan bisa sampai ke pelosok daerah terutama pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa Timur sendiri ya sebagai mainland ya. Ke Pak Yuda lagi nih Pak, kalau masyarakat pengen tahu nih Pak APBD dipakai buat apa aja bisa dilihat di mana Pak? Ya. Termasuk saya juga kepo gitu. Oh, berarti memang harus kita sosialisasikan secara luas Mbak bahwa APBD itu bisa dilihat di website resminya Pemprov Jawa Timur. Itu bisa di googling itu udah keluar semua situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur pasti akan keluar dinas ini. Itu real time ya Pak ya? Ya, tentunya setelah pengesahan ya Mbak. Nah, sebagai contoh ini juga informasi pada publik bahwa dalam 1 hari ke depan, 1 hari berarti besok. Iya nih. Rencananya kita akan mengesahkan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Oh baik. Ya, jadi itu nanti ketika disahkan prosesnya adalah dibawa ke Kemendagri untuk evaluasi Mbak. Kemudian nanti turun evaluasinya, kemudian menjadi DPA. Nah DPA itulah yang nanti akan diupload ke situs resmi sehingga masyarakat secara luas boleh untuk mengakses dan melihat. Dan mengecek juga bisa nanti kalau misalnya
Mbak Fani kepo nih, ternyata tinggalnya Mbak Fani di depan jalan provinsi, misalnya persis di nol jalan, rusak jalannya. Nah itu udah dianggarkan ternyata untuk tahun 2026 ya kan. Mbak Fani bisa itu untuk ikut nunggu, kok nggak dibangun nih, sudah Desember Mana lagi nih kok nggak truk-truk yang dibangun. bawa aspal Ah, mana itu nih boleh, gitu ya? itu boleh gitu untuk memprotes itu ke kanal-kanal resmi, termasuk kepada kita di DPRD juga ada kanal yang memang khusus untuk curhat gitu. Untuk pengaduan, untuk Pengaduan. masukan Betul, gitu ya. Oh ternyata ada ya. Ada. Oke baik. Pak Abu, upaya yang dilakukan Komisi C ini untuk memperkuat pengawasan publik nih dan juga mendorong akuntabilitas penggunaan APBD apa nih Pak? Nah, kita sudah menyampaikan ke Provinsi Jawa Timur karena masyarakat kita ini pengguna media sosial Aktif ya, betul. Jadi penyampaiannya tidak hanya pada media massa saja, tapi harus di media sosial. Karena kalau di media sosial itu kan sifatnya sudah bisa resmi ya Betul. disampaikan. Jadi kita sampaikan seperti itu. Nah nanti di situ sesuai dengan tadi yang disampaikan Mas Yuda, apabila dia tidak membuka kanal resmi, dia bisa menyampaikan lewat situ. Ya, ya. Kan di situ sudah ada admin-adminnya tuh. Biasanya lebih efektif si media sosial Sosial, daripada. betul dan lebih update gitu ya. Jadi itu. Dan juga viralnya lebih cepat. Baik ke Pak Iya. Gigi nih Pak. Penting nggak sih Pak keterbukaan data fiskal ini untuk transparansi anggaran, terutama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan bisa dipercaya publik nih untuk trustednya masyarakat nih kepada pemerintah. Kalau saya bilang sangat penting, Mbak. Oke. Enggak cuma penting, sangat penting itu, Mbak. Jadi memang apa ya? Jadi APBD ini memang kayak kita ya, Pak, ya janji diet lah. Jadi Nah. perencanaannya sudah bagus, tapi kadang kita tergoda, ada sop kambing nih, Iya. nggak apa-apa lah kita curi-curi dikit gitu ya. Atau ada manisan nih, nah gitu. Terus kita juga harus exercise. Ya. Ya, kalau kita mau tubuhnya ramping, tubuhnya sehat, maka selain diet, maka kita harus exercise kan. Nah, APBD pun juga sama. Oke. Jadi bagaimana mengakses APBD ada banyak, tentu saja ada banyak indikator secara statistik, secara ilmiah itu ada banyak. Tapi masyarakat bisa melihat saja dari sisi outcome-nya. Jadi apakah ketika misalnya dibangun sebuah jalan, jalannya bisa bertahan lama? Apakah ketika ada sebuah bansos maka itu tepat sasaran? Ya. Apakah ketika dibangun sebuah sekolah misalnya maka sekolah itu menjadi lebih baik? Nah, masyarakat bisa melihat dari sisi outcome-nya saja. Jadi menurut saya apa yang dilihat masyarakat itu juga sama-sama membantu mengawasi bagaimana outcome dari anggaran ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan juga mungkin kalau saya melihat ya paling cepat ya mungkin teman-teman dewan semuanya mungkin lebih aktif di medsos begitu karena pasti lebih cepat juga untuk melakukan yang namanya komunikasi langsung dengan di medsos. Dan saya lihat medsos gubernur kita dan wagub kita juga aktif dari betul. jadi Pak Wagub misalnya atau Bu Gub ada jalan rusak di sini nah langsung bisa langsung. Nah, itu saya harap juga banyak para publik figur melakukan itu sehingga anggaran kita lebih transparansi, lebih terbuka dan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Hermin terakhir gitu ya di obrolan kita dalam podcast BPKAD ini. Peran media sosial, terutama bagi teman-teman Dewan ini. Ini sudah pada aktif apa belum nih begitu ya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat tentunya, karena meskipun ini bisa dibilang interaksi yang personal karena akun sosial pribadi teman-teman Dewan begitu ya, namun ini menjadi salah satu media untuk membantu masyarakat ikut mengawasi dan juga memberikan masukan. Nah ini menurut Ibu nih bagaimana peran media sosial bagi teman-teman Dewan di Komisi C terutama? Sangat dibutuhkan sekali karena peran media sosial itu adalah bagian dari menyuarakan aspirasi masyarakat. Itu kan kita juga punya ya grup namanya Indrapura ya. Itu disitulah yang kita tiap banyak teman-teman Dewan tuh yang menyuarakan aspirasi masyarakat itu. Oh baik, Indrapura namanya. Indrapura ya. Oke baik. Wah udah di-spill langsung nih sama Bu Hermin ya. Jadi bisa langsung dikepoin gitu. Oke. Nah pemirsa jangan cuma kepoin berita selebgram atau selebriti di Indonesia aja gitu ya. Karena ternyata apapun yang
terjadi apapun yang dianggarkan dalam APBD ini bisa langsung dikepoin, bisa langsung dilihat bagaimana implementasinya dan juga progresnya ini melalui kanal-kanal resmi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau misalnya mau lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi, memberikan masukan atau mungkin bertanya, langsung aja kepoin juga nih akun-akun beliau yang ada di sini gitu kan. Ada akunnya Pak Yuda, Pak Abu Bakar, Bu Hermin, dan sedikit banyak belajar kalau misalnya mau kepo, tapi jangan minta ini ya, apa namanya, bantuan untuk nilai ya, untuk Pak Gigi ya, bukan untuk itu, mungkin untuk berdiskusi begitu, bisa juga. Baik, nah ini perjumpaan kita yang tidak terasa begitu ya, kurang lebih 45 menit dalam memperbincangkan mengenai APBD. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian dan juga Ibu atas waktunya. Kita akan berbincang lagi, banyak mengupas tuntas tentang banyak hal tentunya di podcast BPKAD. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.